Siapin gelas. Tutup. Siap, gerak. Pertama mulai. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian yang kami cintai, pada kesempatan kali ini sebelum kita belajar bersama-sama, saya absen terlebih dahulu. Ada yang bisa masuk? Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih pada sampean semua yang sudah hadir di pertemuan Pak Asir ini. Dalam rangka kita belajar bersama-sama untuk memperkuat ajaran kita. Oleh karena itu, mari kita bersungguh-sungguh dalam mempelajari agama Islam. Anak-anak sekalian, alhamdulillah, terima kasih atribut kalian ya, baik nama, kelas, sekolah, bendera, OSIS dan lain sebagainya sudah tertata dengan baik. Anak-anak sekalian yang kami cintai, pada kesempatan kali ini Pak Asep ini sudah ya, ini adalah unsur dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelumnya Pak Asep ingin bertanya flashback tentang pelajaran sebelumnya. Pelajaran sebelumnya adalah apa? Mungkin ada yang tahu, bisa mengatakan? Pelajaran yang sebelumnya itu pelajaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang tercintai yang mengalami pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dimanapun kita berada sehingga mendapatkan berbahagia sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang mencintai sebelum kita belajar bersama-sama agama Islam, marilah kita berdoa yang baik. Berdoa, amin. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kalian semua bisa hadir di materi Pak Asep ini, yaitu beriman kepada kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Asep nanti akan membahas tentang satu definisi beriman kepada kitab-kitab Allah yang kedua macam-macam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga dalil beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang keempat adalah kesimpulan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian yang kami cintai, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman menurut bahasa adalah percaya dan membenarkan. Iman menurut istilah adalah kepercayaan yang didahulukan mengenalnya dalam hati, diucapkan dan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Ini adalah pengertian dari iman. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya kitab-kitab Allah itu benar-benar wahyu yang diturunkan Allah, diturunkannya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasul. Tidak diragukan kebenarannya, ya, tidak diragukan kebenarannya, isinya agar menjadi pedoman hidup bagi manusia. Teman-teman sekalian, marilah kita menyanyi, ya, dengan nada kitab-kitab Allah ada 4 macam, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Dawud, Taurat Nabi Musa, Injil
Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Itu supaya kalian bisa mempermudah untuk menghafalnya. Jadi bikin sebuah lagu, rasanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 4. Zabur itu mengenai Tuhan Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sekalian yang kami cintai, macam-macam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci sebagai pedoman. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel. Ya, kitab Taurat ini untuk Bani Israel. Yang kedua, yaitu kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud untuk disampaikan dan dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat Yahudi. Jadi kitab Zabur ini untuk umat Yahudi. Dan yang ketiga yaitu kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk ya dan tuntunan bagi Bani Israel. Jadi kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa untuk Bani Israel. Sedangkan yang keempat ini aku sekalian yaitu kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia. Jadi bukan hanya kepada bangsa manusia dari seluruh umat manusia, mengetahui berkasih sayang kepada semuanya. Nabi sekalian baru beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل فمن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dan kitabnya yang Allah turunkan kepada Rasul serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Kita dapat pada Quran surat An-Nisa ayat 130. Menurut sekalian, fungsi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, fungsi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai petunjuk hidup. Manusia hidup di dunia ini memerlukan petunjuk agar hidupnya semakin terbaik. Petunjuk yang diperlukan harus mempunyai kualitas yang tinggi, melebihi petunjuk yang dapat membimbing manusia ke arah tujuan hidup hanyalah kitab suci yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah. Bapak sekalian, itulah fungsi dari beriman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perilaku orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat ditunjukkan dengan cara satu, yaitu memiliki rasa hormat dan menghargai kitab sucinya. Yang kedua, berusaha menjaga kesucian kitab sucinya. Yang ketiga, mau mempelajari dengan sungguh-sungguh petunjuk yang ada di dalam kitab suci tersebut. Tentunya yaitu berusaha untuk mengamalkan petunjuk-petunjuknya. Jadi bukan sekedar membaca, menjaganya, tapi juga berusaha untuk mengamalkan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam kitab suci tersebut. Berusaha untuk memperluaskan ya petunjuk-petunjuknya, berusaha untuk memperbaiki bacaannya dan memperbaiki ilmu tajwid ini untuk usaha Quran ya, tunduk pada rukun yang ada di dalam kitab suci tersebut dalam suatu penyelesaian permasalahan yang ada di kehidupan kita. Itu adalah perilaku orang-orang yang beriman. Setidaknya, Bapak sekalian yang kami cintai, dari kesimpulan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengakui, mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala
menurunkan kitab kepada para nabi dan rasulnya yang berisi ajaran Allah Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya masing-masing. Ingat ya, kepada umatnya masing-masing. Mengimani kitab Allah wajib hukumnya. Mengingkari salah satu kitab Allah sama saja dengan mengingkari seluruh kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingkari para rasulnya, malaikat, dan mengingkari Allah itu sendiri. Jadi anak-anakku sekalian yang kami cintai, pelajaran ya, pelajaran yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak sekalian yang kami cintai dan ya. Bagaimana cara mempraktikkan beriman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari? Ya, baik, terima kasih kepada Mbak Tika atas pertanyaannya. Bagaimana cara mengimplementasikan perilaku kita kepada atau kepada perilaku kita sehari-harinya? Ya, seperti yang kita terangkan tadi bahwasannya orang-orang yang percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, implementasinya atau terjemahannya ke dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu kita harus saling menghormati, ya, saling menghormati antara satu dengan yang lain, karena setiap orang, setiap manusia, setiap pemeluk agama pasti mempunyai kitab-kitab tersendiri. Jadi dari situ kita harus meyakini, ya, harus meyakini sekaligus untuk harus menghormati, ya, menghargai pendapat orang lain termasuk dari kitab-kitab orang lain. Jadi kita harus istilahnya harus menghormati, menghargai dari pemeluk agama lain. Dalam artian kalau kita dalam teks sekarang yaitu kita harus bermoderasi beragama, artinya kita menghargai, ya, pemeluk agama lain. Baik, terima kasih, itu yang bisa saya jawab, Pak Asep. Terima kasih atas Mbak Vika, tepuk tangan. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian yang kami cintai. Pada kesempatan kali ini Pak Asep ingin membagi beberapa kelompok, ya. Kelompok tadi, ada berapa tadi kelompoknya? 5. Baik, terima kasih. Silakan membentuk kelompoknya masing-masing sesuai dengan namanya tadi. Ayo, ada tunggu. Enak. Tunggu.
Ini adalah menjelaskan makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Kelompok kedua adalah menyebutkan kitab-kitab dan Rasul menerimanya. Kelompok ketiga adalah menjelaskan perbedaan antara kitab dan suku. Kelompok empat menjelaskan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang kelompok yang terakhir yaitu memberikan contoh implementasinya bagaimana beriman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, silakan dirundingkan, silakan dimusyawarahkan, silakan didiskusikan. Saya akan mengelilingi kalian melihat daftar jawaban kalian. Kira boy, cep. Baik, anak-anak sekalian yang kami cintai dan yang kami banggakan, saya kira cukup sekian ya. Kalian mendiskusikan akan jawaban yang bisa. Baik, dari kelompok satu mungkin ada yang bersedia. Jadi salah satu yang maju mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Makna beriman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mbak Tika dan teman-teman yang telah berdiskusi ya, bekerja sama dalam menentukan satu jawaban yang mana pertanyaannya menjelaskan makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Wih, sayap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok saya untuk menjelaskan tentang Rasul dan kitab Rasul tentang Allah dan kebenarannya. 1. Al-Quran Nabi Muhammad sebagai pedoman seluruh umat manusia, tidak hanya pada awal saja. 2. Taurat Nabi Musa sebagai pedoman Bani Israel. 3. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud sebagai pedoman kaum Yahudi. 4. Injil Nabi Isa sebagai pedoman kaum Bani Israel.
dari kelompok saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada Mas Septi ya atas pertanyaannya ya. Dan ini untuk menjawabnya menyebutkan kitab-kitab dan rasul penerimanya. Ada 4 kitab dan juga ada rasul yang menerimanya. Baik, terima kasih anak sekalian. Untuk selanjutnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyak naik maco naik goyak. Mas tamu tiga raya cuk. kelompok yang telah memberikan kita hikmah daripada beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Kelompok selanjutnya. Kelompok yang kelima siapa? Siapa kelompok 5? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah ada 4, yaitu memupuk sikap toleransi yang tinggi, menanamkan sikap toleransi, selalu menghormati, menghargai orang lain, bahkan penduduk agama lain. Terima kasih. Kalau tidak mohon dimaafkan. Ini presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan intinya kita harus menghargai setiap makhluk agama. Ayo Mas Yusuf ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 5 akan menjawab soal terakhir. Selalu berusaha tak kenal lelah dan putus asa untuk berbagi bacaannya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang kami cintai, terima kasih telah mempresentasikan tugas-tugas kalian yang maju ke depan. Semoga dihargai kalian tadi untuk kalian ketahui bersama. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Amin ya robbal alamin. Kita semua diberi yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anak sekalian yang kami cintai, untuk pelajaran berikutnya minggu depan yaitu kita belajar tentang sholat sunnah. Bagaimana sholat sunnah ini pengertiannya juga macam-macam. Insya Allah minggu depan. Baik, seperti itu ya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran materi beriman kepada kitab-kitab Allah Ta'ala, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Pada kesempatan kali ini sampai bisa hadir semua. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali minggu depan insya Allah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk.